ada sosok Marcella Santosa, guys. Siapa dia? Bos dari segala macam sumber masalah yang terus ada di dalam negara Indonesia. Loh, kenapa bisa seperti itu? Iya, guys. Ini bos buzzer, guys. Bos buzzernya sudah ketangkap, guys. Berikan kesempatan untuk membuat video ini. Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus timah, kasus CPO, dan kasus gula. Bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani. Antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya tidak mengecek ulang isi konten, ataupun kelalaian dan luputnya saya mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan, saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak, bahwa saya sejujurnya tidak pernah merasa ada ketidaksukaan atau kebencian secara pribadi, baik dengan institusi ataupun dengan pemerintahan ataupun dengan personal. Ya iya, udah ketangkap. Dia bilangnya kayak gitu, guys. Aja percaya, jangan percaya. Ya silahkan lah Anda meminta maaf. Dimaafkan ya guys ya, dimaafkan. Tapi hukum terus berlanjut. Kalau bisa, Anda kan si Raja Buzzer ya guys ya. Tuh bayarin tuh rakyat Indonesia agar semua rakyat Anda bayar supaya berdemo di depan DPR untuk mengesahkan RUU TNI ya guys ya. Bila perlu itu ya berdemo agar Rizik Syihab, Rizik Gemblung, dan juga Anies itu suruh pergi dari Indonesia ya guys ya. Tuh man ya ngomong kayak gitu guys ya. Ini adalah pengacaranya Hafiz. Karena di dalam chat saya dan sudah dimasukkan ke dalam PAP, salah satunya terdapat percakapan yang saya antara saya dan rekan saya sampaikan bahwa ada baiknya juga APH ini seperti Bapak Febri. Dan sebenarnya pendapat pribadi saya juga salut dengan warna penegakan hukum dan semangat penegakan hukum yang begitu tinggi di dalam institusi ini. Itulah pendapat pribadi saya, sehingga saya tidak pernah ada kebencian pribadi dengan institusi ini ataupun pemerintahan. Bahwa hingga terdapat konten-konten yang ternyata baru saya ketahui banyak juga di dalam penyidikan ini, saya apapun dan bagaimanapun ceritanya saya sampaikan permintaan maaf, terutama bagi pihak-pihak yang tersakiti dan terdampak. Udah ketangkap, udah ketahuan, ganti nangis-nangis kayak dokter Tipeng, kayak dokter Gemblung ya guys. Kemarin koar ya guys ya, sekarang mewek. Kadun pelintang das nayong ya. Bahwa saya tidak bisa melakukan apapun, saya sebagai manusia, saya hanya bisa meminta maaf. Dan saya akan mendoakan bahwa rasa sakit, rasa ketidaknyamanan yang dialami oleh pihak-pihak terkait dan terdampak akan dipulihkan oleh Tuhan dan akan dibalas dengan berkat dan berkah yang selalu berkelimpahan dan melindungi perjalanan karir Bapak-Bapak ke depan dan perjalanan pemerintahan Indonesia yang sangat saya cintai ini. Semoga pintu maaf bisa terbuka setidaknya bagi saya, dan saya berdoa untuk yang terbaik ke depannya, Bapak-Bapak semua.
Nangis. Kadrun nih guys ya gini guys ini ya. Ini enaknya diapain guys orang-orang kayak gini guys ya. Ya tolonglah ya kalau Anda mau meminta maaf ya dimaafkan ini ya. Tapi sekali lagi hukum terus berjalan. Pergi dari Indonesia. Tuman guys kayak gini ya orang-orang kayak gini guys ini ya. Makasih. Amin ya robbal alamin. Ada permufakatan jahat yang disepakati oleh yang bersangkutan. 3 orang ini melakukan apa? Melakukan permufakatan jahat untuk seolah-olah institusi ini busuk. Padahal kenyataannya tidak demikian. Dengan informasi yang tidak benar, dikemas. Untuk apa? Mempengaruhi public opinion. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa ada 3 peran yang dimainkan oleh para pelaku. Peran sebagai tim juridis yang berhadapan langsung dengan aktivitas persidangan, proses peradilan, tetapi ada peran social engineering. Coba rekan-rekan media bisa bayangkan apa yang tidak kami lakukan, tapi dinyatakan seolah-olah kami lakukan. Semua dalam rangka apa? Pelemahan terhadap institusi. Untuk apa? Untuk penanganan perkara supaya sesuai dengan kehendak. Ada peran tim non juridis, karena kita tahu pasal sangkanya ada 60 miliar dari proses hukum terkait dengan dugaan suap dan atau gratifikasi. Nah, berkali-kali saya sampaikan bahwa peran dari ketiga orang ini pada akhirnya apa? Mempengaruhi bagaimana pandangan-pandangan masyarakat, termasuk pandangan peradilan terhadap institusi kejaksaan, karena melakukan mobilisasi massa. Massa disuruh demonstrasi dibayar, dan itu terkonfirmasi, dan kita sudah rilis. Ya, ada pembuatan konten, ada pembuatan talk show yang seolah-olah itu diramu menjadi sesuatu pembenaran, padahal tidak demikian. Saya harus sampaikan ke masyarakat melalui teman media. Ada kelangkaan minyak. Lalu kejaksaan memproses, ditemukan ada perbuatan pidana, orang-orangnya diproses. Lalu menurut kami ada kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara ini oleh putusan pengadilan tidak bisa diminta kepada perorangan, tetapi kepada korporasi. Oke, lalu kita sidik ke korporasi. Lalu di korporasi dionslah. Kenapa dionslah? Salah satunya pembentukan opini juridis yang dimainkan oleh 3 prater. Dilakukan gugatan perdata, dilakukan gugatan tunggal. Dan ini dipublikasi seolah-olah apa? Bahwa tindakan kejaksaan dalam rangka menjadi korporasi untuk meminta membayar uang pengganti tidak diperangkatkan dengan hukum. Jadi secara juridis dimainkan, kemudian rekayasa sosial dimainkan, dan non juridis dimainkan. Ya, jadi tolong disampaikan kepada masyarakat bahwa harus kontekstual melihat memandang perkara ini. Dan saya kira ini juga menjaga martabat dari teman-teman jurnalis. Aduh guys, ini ya kalau sudah Baru 2 minggu, tapi namanya udah heboh di mana-mana. Marcella Santoso, pengacara sejuta masalah, sekarang malah 2 kali jadi tersangka. Kasus pertama langsung berat. Marcella terseret suap 60 miliar ke Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Supaya apa? Supaya 3 perusahaan besar bisa bebas dari vonis korupsi. Gila ya, belum sempat klarifikasi, 3 hari kemudian tersangka lagi. Kali ini Marcella diduga jadi otak di balik demo bayaran, seminar settingan, bahkan bayar media buat jelek-jelekin Kejaksaan Agung. Ratusan juta rupiah digelontorkan ke salah satu direktur berita supaya berita-berita hoax soal Kejagung bisa tayang. Duh, makin kacau. Dan jangan lupa, Marcella ini bukan nama baru di dunia orang bermasalah. Dia pengacaranya Rafael Alun, Harvey Mois, sampai anak buah Ferdi Sambo. siapa Harvey Mois itu guys? Anak abah. Kayaknya ada benang pelanginya ya danku. Ian danku bagi begundal-begundal negeri ini ya. Segala bentuk isu mereka jadikan gorengan yang dihidangkan di muka publik. Dan itu sepertinya memang bagian dari strategi mereka untuk mengalihkan perhatian kita dari korupsi besar, termasuk korupsi di sektor CPU, bahan baku minyak goreng ini ya danku. Nggak habis pikir danku, 11,8 triliun ya danku. Ampun.
Jika benar Yan dan Ku mereka bertujuan demikian, tentu dugaan selama ini ada yang order atau yang membayar ya aksi-aksi serupa yang berdampak melemahkan kepercayaan kita terhadap pemerintah semakin mengkerucut dan terang Yan dan Ku. Terus kemana nih Mahasewa yang teriak-teriak Indonesia gelap? Kemana nih ormas yang berisik minta ampun? Terus kemana juga provokator Indonesia darurat? Sudah kenyang. Iyalah, kalau udah kenyang kan tinggal bobo ya guys. Ini loh bos Anda itu sudah masuk. Kita semakin membuka mata kita ya, dan semakin bisa menilai siapa sebenarnya pecundang negeri ini. Oh, ternyata selama ini di balik kasus-kasus besar ada dia toh, Marcella Santoso, bos buzzer. Dalang di balik isu istri Pak Jaksa Agung, korupsi Pak Febri Ardiansah, RUU TNI dan Indonesia Gelap, ternyata ya kan buzzernya itu Marcella loh ya. Dan sekarang nih orang terlibat kasus korupsi CPO 11,8 triliun. Gila emang ngeri ya, ternyata selama ini dalang dari semua kasus korupsi dan kericuan di Indonesia nih orang nih buzzernya nih. Di balik fisik sebagai wanita tapi tersimpan hati dan pemikiran yang ngeri lah ya.